aja ada 7 lapis langit, bumi ada 7 lapis. Ibu kalau ke bawah tanah kan masih ada lapisannya terus. Ibu kalau naik pesawat, itu di pesawat masih dasar langit pertama masih ada terus. Saya nggak pakai ini, perempuan semua. Jadi terus luas banget. Jangankan langit dan bumi, bumi aja Bu. Ibu siapa di sini yang sering keliling dunia? Yang sering keliling dunia ada nggak? Ibu kayaknya nih, Ibu Haji. Sering keliling dunia. Baru ke Mekah, ke Madinah aja itu luasnya Masya Allah. Kita kalau jalan kaki capek Bu, ya gak nyampe-nyampe. Apalagi ibu keliling dunia sedunia nih, dari timur ke barat, utara ke selatan, dari Amerika barat ke timur, kan jauh tuh, ke timur tengah, terus semua ibu keliling dunia. Kita mah belum keliling dunia. Tangerang aja belum semuanya kita jajahi ya. Tangerang aja belum, itu luas banget. Apalagi ini bukan hanya bumi tapi langit juga. Oh ternyata surga itu lebih luas daripada ibu keliling dunia sedunia. Ibu jangan takut kesempitan. Kalau di dunia nggak dapat rumah, tanahnya terbatas, wajar. Kalau di surga Bu, dari Nabi Adam sampai bontot Nabi Muhammad SAW sampai nanti akhir zaman orang masuk surga muat. Kenapa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ibu di dunia aja ini kan muat, masih banyak tanah-tanah kosong. Apalagi kalau arduhas samawati wal ardh, apa langitnya aja masih 7 langit tuh, belum ada rumahnya kan? Buminya aja kalau 7 lapis bumi ada rumahnya luar biasa. Jadi jangan takut ibu kehabisan rumah di surga. Ah saya mah kayaknya gak pantas gitu. Iya wajar begitu. Tapi jangan pesimis, harus optimis. Sebanyak apapun dosa kita, kita harus disuruh segera minta ampun kepada Allah. Agar apa? Yang pertama tadi, agar kita dapat surga. Intinya sih dapat ridha Allah. Kalau ridha Allahnya udah dapat, insya Allah surga juga dapat. Tapi kan manusia itu harus diiming-imingi itu loh, surga. Uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Selagi kita bertakwa, ya Allah. Nah, apa sih kaitannya dengan halal bihalal gitu? Nah ternyata halal bihalal itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum Bu. Bersegera untuk menuju ampunan dari Tuhan. Kenapa memang? Karena kita, Allah ampuni kita itu bukan hanya lewat sholat doang jalannya, bukan hanya lewat puasa aja jalannya, bukan hanya lewat zikiran aja, baca Quran aja, bukan. Tapi lewat apa lagi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang alladzina, orang-orang yunfiquna yang berinfak fis sarra'i wad dharra, baik waktu lapang maupun waktu sempit. Bu, jadi kalau mau memperoleh maghfirah Allah, salah satunya berinfak di waktu lapang dan sempit. Makanya nanti ini dikaitkan dengan halal bihalal. Kenapa? Karena tradisi halal bihalal itu ada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Coba ibu perhatikan. Kalau ibu mau tahu esensi halal bihalal yang sudah ijtihad ulama Nusantara, itu pasti ada infaknya. Bukan hanya sekedar tradisi salam-salaman doang. Tapi biasanya tuh para ulama ngasih bocah, ngasih apa? Sekarang bahasanya THR. Kalau sekarang bahasanya THR. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Coba ibu lagi lebaran, walaupun uang pas-pasan, pengen banget ngasih, minimal ngasih ke orang tua. Iya nggak Bu? Itu ngamalin halal bihalal
esensi sesungguhnya. Walaupun uangnya dikit, lagi seret, apalagi kalau lagi banyak, pasti ngasihnya banyak. Kalau lebaran mah masa iya sih nggak ngasih ke orang tua gitu kan ya? Masa iya sih nggak nemuin orang tua, nggak bawa-bawa apa kek yang orang tua senang, minimal setahun sekali lebaran ya. Nah itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua apa? Memperoleh ampunan dari Allah juga dengan wal kadhiminal ghaidh. Apa tuh wal kadhiminal ghaidh? Menahan amarah. Wal kadhimin, wal kadhimin orang-orang yang menahan al-ghaidh, amarah. Jadi kalau ibu halal bihalal bukan hanya maaf-maafan doang, tapi kita dianjurkan untuk menahan amarah yang tadinya kita memang dizolimi gitu ya. Tapi kalau lebaran mah tahan dong. Gitu. Jangan sampai kita waktunya lebaran malah ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain yang dulu gitu. Jangan tahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Ternyata bukan hanya suruh nahan amarah, kalau bisa wal 'afina 'anil nas. Dan ya, maafin tuh orang pemaaf di antara manusia. Maafin manusia, memaafkan manusia. Makanya ada tradisi halal bihalal, maafin anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat al-muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ihsan itu kalau secara tauhid ibu seakan-akan diawasi oleh Allah. Ibu seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau secara fikih ihsan itu ibu, orang lain belum minta maaf sama ibu, tapi ibu sudah maafin. Tuh baik banget dah ibu ya. Gak nungguin orang minta maaf, tapi udahlah ikhlasin aja, ridoin aja, itu namanya ihsan. Nggak nungguin ibu dikasih dulu baru ibu ngasih balik, enggak. Tapi ihsan itu kita duluan langsung ngasih, itu namanya ihsan. Nah ini sangat kuat ayat ini dengan tradisi halal bihalal. Ada nggak di situ kata halal bihalalnya bu? Nggak ada. Tapi orang halal bihalal itu pada hakikatnya adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dia bersegera tuh, dia silaturahim, dia bersegera hakikatnya dia minta maaf sama saudaranya, dia pengen Allah ngampunin dia. Iya nggak bu? Ya, selamat datang ibu. Bisa di dalam masih kosong. Ya. Sini nih teh masih kosong. Ininya teh. Oh iya ada. Oh ada. Ya. Ibu apa? Ya. Ya silakan, Dede pintar. Jadi apa namanya, ampunan Allah itu harus dikejar. Harus dikejar, harus segera dengan kesungguhan. Dengan apa tadi? Kualitas bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas, hubungan dengan sosial. Bukan hanya kita sholat, tapi mulutnya masih suka ngomongin orang lain. Bukan. Jangan-jangan nanti kita jadi orang yang muflis. Ya bu ya? Adek cantik. Cantik solehah. Lanjut. Jadi bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan puasa, bukan hanya kita sekedar meninggalkan kemaksiatan, tapi hubungan kita dengan manusia juga harus baik. Makanya di sini ada hadis Nabi nih yang menjelaskan faqala innal muflis. Nabi pernah ditanya nih, orang yang muflis itu bagaimana sih? Orang yang bangkrut, Bu. Orang yang bangkrut padahal ibadahnya banyak. Ngaji enggak ketinggalan, sholat enggak ketinggalan,
waktu, baca Quran tiap hari, puasa Senin Kamis, bahkan puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, sedekah, zakat, zakat. Tapi ada orang yang muflis seperti itu, padahal ibadahnya segunung, banyak banget. Jadi faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tuh umatnya Nabi Muhammad, tapi di hari kiamat dia muflis, bangkrut. Sayang nggak, Bu? Sayang. Udah capek-capek ya, Bu ya, sholat, udah capek-capek sholat tepat waktu, itu kan luar biasa ya, Bu. Lumayan itu, kita kalau awal-awal tuh capek, tapi kalau udah terbiasa ya sudah menjadi akhlak. Udah ibaratnya puasa banyak banget, zakat ya, Bu ya. Tapi muflis, bangkrut. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kana mal hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubda, sebelum dia minta halal mabuk. Saya kalau hari Kamis full, Bu, dari pagi santri, tadi jam 10 wali santri, lanjut ke sini ya, nanti sebelum maghrib pembina, habis maghrib ada walimatus safar pengajian, habis isya isi santri. Iya. Ya lanjut, Bu. Jadi suaranya udah habis dulu nih. Belum, tenang, Bu. Jadi apa sih orang yang bangkrut itu? Jadi dia bangga tuh di hari kiamat, amalnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, sholatnya banyak, besar gitu ya, sedekahnya. Tapi banyak nih yang menyertai dia. Siapa yang menyertai dia? Ternyata orang yang dulu pernah syatama, dicaci maki, orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah dituduh berbuat jahat dan sebagainya, Masya Allah. Jadi bukan hanya dia banyak buat sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi wayak tikot syatama, dia didatangin lagi tuh, udah bangga-bangga, udah bawa amal banyak ya. Tahu-tahunya ada orang segerombolan datang, wakot syatama, sungguh orang yang syatama, yang dulu pernah dicaci maki, wahad apa wa qadhafa hadza, dan orang yang pernah berbuat jahatin sama dia. Terus apa lagi? Wa akala mal hadza, orang yang hartanya juga pernah dimakan sama dia. Apalagi wa safaqa dam hadza, orang yang pernah berbuat apa, Bu? Orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Dama itu darah. Darah, ditumpahkan darah itu bukan hanya dibunuh ya, Bu ya. Bisa jadi orang difitnah gitu. Jadi orang kalau menumpahkan darah kan dibunuh atau orang dilukai gitu. Tapi ini yang dimaksud bisa juga orang yang difitnah. Wa daraba hadza, yang pernah dipukul ya, Bu ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka itu dia semua datang tuh. Kemudian semua mereka yang dianiaya orang tersebut tuh dibagi-bagikan tuh. Hasanati wa hadza min hasanati, ini kebaikan buat siapa, ini kebaikan buat siapa. Terus dibagi-bagi sampai amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis gimana? Ternyata masih ada yang dizolimi sama dia kan. Maka ya mau gak mau dosa orang yang dizolimi tadi ke dia tadi tuh, ke si orang yang pernah dianiaya tadi, orang yang pernah menganiaya tadi.
Kemudian apa? Kemudian dia ayyuqda alaihi, dituntut atasnya. Ukhida, diambil min khotoya, min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahan mereka diambil. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka dia dilemparkan, dicampakkan tuh. Kemana? Oh, turihat finnar, ke neraka, dilemparkan ke neraka. Jadi semua semua nuntut tuh. Wow, jadi kita jangan bangga dulu, makanya ada halal bihalal, momen tepat buat kita saling memaafkan sebelum kita meninggal, sebelum kita dipanggil oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah masih ketemu lebaran, momen halal bihalal, jangan sungkan-sungkan untuk memaafkan. Jadi mengembalikan lagi ruh halal bihalal. Nah, selain halal bihalal, kita juga harus menjaga semangat Ramadan, Ibu. Kuncinya apa? Ibu kolaborasi dengan ayahnya, suaminya kalau masih hidup. Kalau udah meninggal nih, Neng Haji, oh berarti sama keluarganya. Ibu waktu Ramadan bisa puasa ya? Bisa bangun sahur, bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, bisa sholat taraweh, bisa sholat witir, bisa makan bareng keluarga. Saya tanya, habis Ramadan lebaran bisa nggak puasa lagi? Insya Allah. Bisa nggak makan bareng sama keluarga lagi? Insya Allah. Bisa nggak tahajud istiqomah lagi seperti di bulan Ramadan? Masya Allah. Ini mah orang-orang yang sudah amilun, sudah mengamalkan. Masya Allah. Kira-kira duhanya masih jalan nggak? Masih, insya Allah. Witirnya masih jalan nggak? Masya Allah, luar biasa. Salah, ini harusnya saya belajar sama ibu. Saya harus belajar. Ibu mah insya Allah sudah jaga sholatnya tepat waktu. Kalau bisa sambil berjamaah. Kenapa sambil berjamaah? Oh ternyata jamaah itu punya keutamaan. Punya keutamaan 27 derajat, Bu. Ternyata 27 derajat itu bukan hanya pahala berupa materi, tapi ada pahala berupa rohani. Itu banyak tuh, Bu. Oh, 27 derajat itu masuk diantaranya ibu kalau jamaah sama suami ibu, sama anak-anak ibu, itu hatinya satu paket. Ukhuwah Islamiyahnya sama hati tuh nyentrum. Tahu nyentrum, Bu? Makanya kalau diteliti orang yang broken home itu coba cek jamaah di rumahnya. Pernah nggak dia jamaah sama istrinya? Maksudnya bukan jamaah masjid tuh, ngajakin istrinya sholat. Pernah nggak? Bisa jadi orang yang broken home itu suami istri nggak pernah jamaah. Jadi hatinya nggak nyentrum. Karena orang jamaah itu harus ngikutin apa kata imam. Dan dia bisa nyetrum, Bu. 27 kali lipat itu derajatnya bukan hanya harta saja keberkahannya, tapi keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam rohani. Makanya nanti ibu-ibu yang punya anak, kalau anaknya suka berantem, suami istrinya suka berantem, coba dinasehatin minimal 1 hari kamu jamaah, berjamaah. Ternyata banyak keutamaannya. Bukan hanya jaga sholat tepat waktu, kalau bisa ditambah berjamaah minimal sama suami. Kalau suami di masjid sama anak, atau ibu mah ada mungkin yang sudah dekat banget sama masjid, ke masjid juga boleh. Kalau udah tua mah, kalau masih muda kan assalamualaikum, masya Allah, selamat datang Bu Haji. Sini Bu Haji di depan. Bu Haji.
Haji sini di depan kali mau ngasih arahan dulu apa? Lanjut dulu. Ya, kita lanjutkan. Selamat datang Bu Hajah Yin Fatma. Kita doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, rezekinya makin berkah melimpah, usahanya sukses dunia akhiratnya, anak-anaknya bagus nasib dan miliknya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi Bu Haji kita sudah bahas tentang halal bihalal, yang mana halal bihalal itu ijtihad ulama Nusantara yang diambil dari Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Walaupun tidak ada kata halal bihalalnya, tapi tersirat ada makna esensi halal bihalal. Jadi wasari'u ila maghfirah. Jadi halal bihalal itu kita bersegera untuk menuju ampunan Tuhan. Biar apa? Biar nanti dapat surga. Yang apa? Arduhas samawati wal ardh. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Yang Allah sudah siapkan untuk kita. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya Ramadan itu juga la'allakum tattaqun, berkaitan dengan ayat ini. Sama-sama dua-duanya. Yang Ramadan membentuk orang takwa, Allah sudah persiapkan untuk orang yang bertakwa apa? Surga di dalam ayat ini. Tradisi halal bihalal di dalam ayat ini tadi disebutkan bukan hanya maaf-maafin doang, tapi yang pertama alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak pada saat sempit dan lapang. Makanya Bu Haji walaupun kita kadang uangnya sedikit atau kadang kalau uangnya banyak, alhamdulillah itu kalau lagi halal bihalal lebaran pasti bawaannya pengen ngasih, apalagi sama orang tua. Makanya nanti halal bihalal itu nanti terbagi lagi hukumnya. Kalau secara fikih itu bisa jadi wajib kepada siapa? Kepada orang tua. Iya nggak Bu? Minimal setahun sekali halal bihalal sama orang tua. Orang tua mentang-mentang jauh nggak datang-datangin. Minimal ya pakai video call. Minimal ya bagaimana nyapa gitu, minta maaf. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kasih infak berupa apa aja. Biasanya kan kita kalau halal bihalal pengen ngasih orang tua ya. Ya, orang tuanya nggak ada, bisa lagi ya doa wajib gitu mah. Atau kepada kerabatnya orang tua. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaiz, nahan amarah. Yang ketiga apa? Wal 'afina 'anil nas, saling memaafkan tuh pada manusia. Maka kita ditambah lagi bukan hanya jadi la'allakum tattaqun saja setelah Ramadan, tapi wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi kita jadi orang yang tambah ihsan. Masya. Itu kalau ibu kaitkan antara ayat per ayat kan ada kaitannya tuh. Wah, Allah tuh benar-benar ya. Kita udah berapa kali Ramadan nih kelewat. Berapa kali lebaran nih? Yang 40 berarti 40 kali. 40 tahun berarti 40 kali. Ada yang 50 berarti udah 50 kali Ramadan, 50 kali Idul Fitri. Ada yang 60, ada juga, berarti udah ketemu 60 Ramadan. Pantes makanya tadi saya bilang abis lebaran sholatnya masih dijaga. Udah istiqomah udah 60 tahun, malu kalau udah 60 tahun udah ketemu Ramadan banyak, lalakum tattakunnya gak naik-naik level, lisannya gak naik-naik level, malu. Nah, maka nanti halal bihalal ada yang wajib pada orang tua, ada yang sunnah. Kepada siapa? Oh, kepada orang-orang teman-teman lah, teman-teman gitu. Kalau tetangga dekat mah masih
masih wajib Bu, tinggal nyemplak gitu ya. Ibaratnya kalau teman-teman yang agak jauh sunnah lah. Kalau yang mubah, orang-orang yang nggak dikenal, nah itu mubah Ibu, halal bihalal. Supir ada Gojek segala macam, Ibu halal bihalal bagi-bagi THR gitu kan, yang mubah-mubah aja tapi dapat pahala. Nah, maka setelah Ramadan ini kita jaga semangatnya, tetap jaga sholat 5 waktu. Makanya tadi ibu kalau nggak cocok sama anaknya berarti kurang jamaahnya. Bukan hanya tepat waktu, tapi jamaahnya ditambahin. Biar apa? Ibarat masakan mabuk tambah sedap, tambah nikmat. Bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar sholat minum, tapi apa? Tapi sholatnya enak nikmat, makannya sedap. Ibu kalau makan sedap kan luar biasa nikmat, makanya ditambah jamaahnya. Makanya boleh dicek tuh, Ibu bisa bikin penelitian tuh. Orang-orang yang broken home itu biasanya di rumahnya dia jarang berjamaah dengan keluarganya. Makanya kalau Ibu cerita nih sama orang yang mungkin cerai dan sebagainya, mungkin kurang berjamaah. Kalau yang dulu ya udah, yang dulu udah, kan namanya itu juga kadang musibah cobaan dari Allah. Tetap jaga sholat 5 waktu. Kita kan hanya berusaha ya Bu ya, hanya berusaha. Tetap jaga tilawahnya walaupun sedikit. Kalau Ramadan kemarin Bu, Ibu khatam berapa kali? Khatam berapa kali? 2 kali. Alhamdulillah. Dengan khairul 2 kali, luar biasa tuh. Masya Allah, mantap. Coba kalau nggak bareng khairul, kayaknya nggak khatam tuh. Ya, kayaknya nggak khatam, harus digembor-gembor sama Bu Hajahin baru khatam. Alhamdulillah. Tapi kalau bukan Ramadan berapa kali? Minimal sekali baca Quran kan Bu, sehari minimal ada kan? Iya ada. Bu, iya ada. Ya, malu lah kalau jam Ramadan nih, orang udah tua ya. Ada minimal sedekah walaupun air putih. Jaga wiridan. Saya juga lagi belajar Bu. Saya lagi belajar. Ya paling nggak ada pegangan. Karena kalau kita sudah 40 tahun tapi kita belum ada amalan yang kita istiqomahkan, itu siap-siap Bu. Siap-siap kemana? Siap-siap Bu. Mau ke surga atau ke neraka? Siap-siap. Bukan nyumpahin, bukan. Artinya ini kita mawas diri, jaga-jaga diri. Wiridan itu fungsinya banyak. Kita itu kenapa berpikiran negatif? Karena jarang wirid. Kalau ibu ngewirid, nggak mungkin ibu sambil mikirin yang negatif, ya nggak Bu? Ya nggak. Orang tua kita dulu sering ngewirid, suka ngewirid, makanya jarang ada pikiran yang negatif. Apalagi kalau baca status orang, baca media sosial, udah tambah-tambah ada tuh. Tapi kalau kita jaga wirid, insya Allah. Saya juga masih belajar. Minimal kalau bisa ba'da sholat. Kalau nggak bisa, ibu minimal mau tidur Bu, pegang tasbih. Kan ngewirid itu sunnahnya memang pakai wudu. Kalau nggak pakai wudu gimana nih? Udah keburu batal, dia udah wudu tapi batal. Tapi daripada bengong, mendingan ngewirid. Jadi wirid itu mau dalam keadaan tiduran, mau dalam keadaan duduk. Ibu pakai kerudung, nggak pakai kerudung, silakan wirid, pegang tasbih sambil tidur. Ibu kan tidur nggak pakai kerudung ya? Tapi saya punya teman tidur pakai kerudung Bu. Jadi dia mondok, kita sama-sama mondok. Teman saya sekamar, emang agak warok. Dia nggak mau kelihatan rambutnya walaupun sama wanita. Kan kalau di pondok kan kita wanita sekamar tuh bareng-bareng. Ya walaupun nggak apa-apa, cuma dia nggak mau aja. Dia pakai kerudung, lagi tidur pakai kerudung. Cuman dia buka lagi mandi doang gitu. Kalau mandi juga pakai kemben. Cuman buru-buru gitu ditutupin kepalanya.
Nah, kalau ibu yang biasa tidur kayak saya nggak pakai kerudung, itu nggak pakai tutupan kepala, sambil ngewirid boleh. Saya juga lagi belajar. Minimal habis wudhu, walaupun batal wudhunya ibu, minimal wudhu dulu. Walaupun batal nggak apa-apa, tetap kita tambah dengan istighfar. Kan sehari kita harus ada istighfarnya. Sebelum tidur, astagfirullahaladzim, tambahin lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau bisa sampai tasbihnya habis berarti 99 kali. Kalau nggak bisa 33 kali. Kalau nggak bisa 3 kali. Kalau nggak bisa juga 1 kali. Astagfirullahaladzim. Udah istighfar, baca sholawat atau baca khatmil Quran dulu. Khatam Quran itu bukan harus ibu baca Quran 1 Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali masuk pahalanya khatam Quran jika diniatin khatam Quran. Ibu baca Al-Ikhlas 3 kali, tambah An-Nas, Al-Falaq 1 kali, tambah An-Nas 1 kali, tambah sholawat kalau bisa sampai tasbihnya habis 99 kali, tambah lagi tasbih zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalau bisa sampai tasbihnya habis 99 kali. Udah tidur belum tuh? Masih belum? Yakin? Oh, kebanyakan muter pikirannya. Makanya zikir tadi. Nah, ada yang baru pegang tasbih udah tidur. Biasanya kalau megang tasbih sih cepet ngantuk. Beda dengan megang HP ya. Tapi kalau masih belum tidur, tambahin lagi ayat kursi. Ya, masih belum tidur lagi, tambahin lagi bu. Tambahin apa nih? Udah habis itu semua. Udah habis kan? Banyak bu kalimat thayyibah yang lain. Banyak kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Misalnya ibu boleh baca surah Al-Baqarah yang akhir, atau nggak hafal nih. Ya udah deh, tadi kan udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ibu ya. Diulang terus aja, diulang. Atau sholawat Nabi yang banyak diulang. Atau ditambah lagi ya Rahman irhamna, ya Rahman irhamna. Boleh, silakan, pokoknya banyak deh. Minimal tadi lah sampai tasbih tadi minimal. Tapi biasanya kalau saya bu sebelum itu semua saya tawasulan dulu di pertama. Jadi sebelum baca istighfar, sebelum baca sholawat, sebelum khatam Quran, sebelum An-Nas, Al-Falaq, sebelum tasbih, itu biasanya saya tawasulan dulu, Al-Fatihah dulu, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahibaihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan saya sebutin anak saya, Mutiara Suci Kamila binti siapa, Winur Makia binti siapa, saya sebutin suami saya sebutin mertua saya sebutin abi umi saya, nenek kakek saya sebutin majelis taklim semuanya. Kalau nama ibu kan gak kenal majelis taklim, ya al-khairu al-istiqomah, semua saya sebutin santri mahat khairul ummah, santri bulan. Itu insya Allah bu, udah Fatihah lama-lama tidur, tambah lagi Fatihah tidur lama-lama bu. Kadang-kadang belum selesai udah ketiduran. Tapi kan luar biasa tidurnya kita dalam berzikir kepada Allah. Saya juga masih belajar. Kalau bisa ya kita rutinkan. Jadi didikan kita kepada anak, kepada mungkin murid kita itu terbatas. Tapi doa kita tidak terbatas. Ibu, apalagi doa seorang ibu, itu akan mengubah nasib seorang anak. Mungkin kita ibu yang biasa, ibu yang ya ibaratnya nggak bisa apa-apa lah. Neng saya mah lulus SD aja nggak ya. Tapi doa ibu itu menembus langit bu. Doa siapapun, doa seorang ibu itu menembus langit, bisa menjadi keberkahan untuk anak-anaknya. Jangan menyepelekan doa seorang ibu, luar biasa. Jadi jangan lupa doain anak. Disebut satu
Satu-satu sama anak yang pelit ya Bu ya. Jangan kan sama anak, sama murid aja nggak boleh pelit, sama guru juga nggak boleh pelit, apalagi sama anak sama suami, masa nggak disebut gitu namanya, walaupun dalam doa. Ini saya juga lagi belajar, mudah-mudahan istiqomah. Ibu-ibu juga mudah-mudahan istiqomah. Karena kita nggak punya amalan apa-apa ya Bu ya. Yang punya apa-apa cuma bisa ngomong doang, ngewirid gitu. Nah, lanjut kita ke masail fiqhiyah. Masalah-masalah fikih di dalam yang berkaitan dengan hari raya dan mungkin Ramadan, ada kaitannya. Yang pertama ada namanya fidyah. Fidyah itu Bu, ibu kalau udah tua nggak mampu berpuasa, udah tua renta, ada nggak? Ada kan Ibu ya? Udah tua nggak mampu puasa atau sama dokter udah nggak boleh puasa, maka ibu wajib mengganti dengan fidyah. Fidyahnya apa sih Neng? Nah, kemarin udah kita bahas ya. Fidyahnya kalau Imam Syafi'i ya 1 mud. 1 mud itu kurang daripada 1 liter. Nah, kalau nggak bisa beras berarti boleh makanan pokok. 1 kali makanan pokok kayak nasi bok, nasi padang 1 bok. Loh, itu juga bisa buat dijadikan fidyah. Itu ibu 1 liter beras berapa duit? Ada 12, 15, sama kan kayak 1 makanan pokok sekali makan 15.000, 20.000 ya Kak? Boleh juga, ada yang membolehkan itu. Bukan hanya dengan beras, tapi juga boleh dengan makanan pokok 1 kali makan gitu. Nah, itu paling baik dibayarkannya hari ketika ibu tidak berpuasa pada saat Ramadan, karena itu kewajiban, harus langsung dibayar kalau yang mampu. Kalau yang juga bisa membayar pada hari itu lebih afdol ya Bu ya. Tapi kalau misalnya dibayarnya nanti habis Ramadan, boleh nggak Neng? Sekaligus gitu dihitung 1 bulan 30 hari gitu ya, boleh, silahkan. Atau misalnya dibayarnya pas meninggal, aman nggak Bu? Kebanyakan orang kita apa bayarnya, berfidyahnya pas meninggal, pas masih hidup kok gak dibayarin, malah kadang-kadang iya kan. Nah, kalau untuk mayit kapan? Sebaiknya segera, tapi emang waktunya fleksibel. Kalau untuk mayit itu Bu, biasanya tradisi kita itu namanya khilaf fidyahan. Khilaf fidyahan itu upaya mengganti atau menebus ibadah tadi tuh, puasa utamanya. Khilaf fidyahan itu membantu menunaikan kewajiban puasa yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat. Jarang kita lihat tradisi orang tua renta dia nggak bisa puasa langsung bayar fidyah saat itu juga. Kebanyakan pas udah meninggal langsung diakumulasi oleh ahli waris, langsung dibayarkan. Biasanya pakai beras ya Bu ya. Karena memang Imam Syafi'i biasa pakai beras. Walaupun boleh makanan pokok, kan makanan pokok kita bukan hanya beras, bisa juga makanan nasi yang udah jadi nasi sama lauknya gitu. Makanya kalau di Indonesia ada wajib 9 bahan pokok ya. Nah, makanan pokok kan 9, bukan hanya beras kan Bu? Apa aja masuk? Minyak, terus gula, terus teh, terus susu, ayam daging, terus telur, terus boleh nggak Neng fidyahnya pakai itu? Masih kategori makanan pokok itu Bu, boleh, silakan ya. Jadi memang ya kalau mau utamanya ya beras, tadi kan makanan pokok yang benar-benar pokok gitu. Tapi bisa diganti dengan makanan yang sudah makanan jadi gitu, 1 kali makan, karena harganya sama. Nah, ini kebanyakan orang tradisinya itu khilaf fidyahan ketika orang sudah meninggal, bukan ketika orang masih hidup. Padahal siogianya menurut fikih yang lebih utama ya orang itu masih hidup, karena itu kewajiban puasa dia. Dan pada saat itu juga kalau memang punya duit langsung diganti dengan bayar
fidyah gitu. Kalau ibu misalnya nih Ramadan kemarin 30 hari nggak puasa karena nggak kuat, ibu masih punya duit kan? Udah bayar fidyahnya sekarang gitu. Adapun nanti anak mau fidyahin lagi ya alhamdulillah, itu mah jadi sodako, jadi tambahan lagi gitu. Artinya yang wajib kita sudah gugurkan, nggak harus fidyah lagi, nanti jatuhnya ke sodako karena sudah ditunaikan fidyahnya. Nah, khilaf fidyah itu boleh aja menurut mazhab Hanafi. Khilaf fidyah itu artinya fidyahnya nanti pas sudah wafat. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i lebih bagus ya Bu, masih hidup. Ya, kadang kan kita ngertinya tradisi aja, nggak ngerti hukum, ngertinya tradisinya pas meninggal gitu, ya kan? Nah, maka kita ikut-ikutan, padahal kita punya duit gitu buat bayar fidyah di hari itu, tapi kita nungguin meninggal gitu. Mending kalau ahli warisnya ingat, ya enggak? Mending kalau ahli warisnya mau bayarin fidyah ngerti, tapi kalau ahli warisnya cuek mau bayarin, nah ibu rugi dunia akhirat Bu. Jadi kalau masih bisa bayar sekarang. Tapi seandainya mau orang tuanya udah sakit-sakitan mulu nggak bisa bayar, artinya sama ahli waris nanti pas meninggal boleh. Itu namanya khilaf fidyah. Atau misalnya bukan hanya ahli waris saja. Kemarin ada yang bertanya tuh sebelum Ramadan, gimana kalau fidyahnya bagi orang yang nggak mampu, nggak punya uang? Nah, khilaf fidyahan itu bukan hanya orang waris Bu, boleh orang-orang yang dengan sukarela membayarkan fidyah. Jadi ibu punya tetangga orang kaya, udah fidyah atas nama si ibu itu kasihan nggak punya harta Bu. Dia nggak puasa kemarin itu 1 tahun sakit 30 hari dari Ramadannya nanti bayarin. Nah, ada lagi namanya tradisi salaman hari raya Bu. Kalau kita ikut-ikutan aja kan, nggak tahu hukum kan? Ibu biasa salaman gimana? Ini ya, kalau sama cowok gimana salamannya? Nah ini kita bahas nih, bagaimana tradisi salaman hari raya? Bagaimana hukum tradisi salaman dengan lawan jenis di hari raya? Karena hari raya itu kan kita nggak bisa hanya perempuan sama perempuan aja Bu ya. Ada laki-laki kan, mungkin yang bukan saudara kita, ajnabi orang lain gitu. Kita bagaimana? Padahal tradisinya kan kadang kita dengan orang Indonesia tuh biasanya kalau yang ngerti iya begini. Kalau yang nggak ngerti kadang-kadang nyomot, mau nempel gitu ya. Bagaimana tuh? Dimana sangat lazim berlaku salam-salaman sambil bermaafan ke tetangga atau teman-teman. Nah, tentu ya Bu, salaman dengan lawan jenis juga susah kita terelakkan, itu susah. Bahkan di sebagian kalangan masyarakat enggan berjabat tangan itu Bu dinilai merendahkan. Ibu nggak mau nyentuh dinilai so banget gitu ya. Masih ada yang beranggapan seperti itu. Kalau yang ngerti, kan yang mengerti ya kita perempuan dan laki-laki gitu. Kalau yang nggak ngerti dibilang sombong Bu, sombong dan sebagainya. Bagaimana? Nah, menurut fikih Bu terdapat khilaf, perbedaan pendapat nih. Kalau mazhab Syafi'i gimana? Kita yang anut mazhab Syafi'i dan Maliki sebagai seorang gurunya, haram secara mutlak bagi yang masih muda maupun sudah tua. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Imam Malik tuh nggak boleh, walaupun kita dikatain sombong, kita salaman artinya nggak menyentuh gitu Bu. Kalau orang Indonesia maaf ya Bu ya, ini nih salaman begini sama laki-laki gitu nggak boleh, atau salaman begini nih. Kalau begini mah boleh Bu. Iya begini boleh. Artinya begini nih yang nggak boleh nih. Laki orang, ibu salam nggak boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Jadi salamannya gimana? Boleh begini atau boleh begini nih. Kemarin kalau Abi saya memang belum tahu di referensinya dari mana Abi ngomong begini. Kita tuh sebenarnya
yang lebih sopan tuh begini. Kalau begini tuh budaya apa Hindu-Buddha katanya. Cuman karena sudah tercampur dengan budaya Indonesia jadi nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kita lebih begini gitu kalau buat laki-laki ajnabi. Ya. Iya, jadi kalau abi saya bilang kemarin ngarahin sebenarnya tuh tradisi kita ya orang Islam begini. Tapi berhubung kita orang Indonesia itu banyak terutama tradisi Hindu-Buddha, jadi begini gitu. Ya nggak apa-apa. Selagi niatnya bukan kepada dewa gitu kan, kita niatnya pada menghormati, ya nggak apa-apa. Takziman, wa takriman boleh lagi kembali kepada innamal a'malu binniyat. Ada seorang guru kalau saliman sama murid itu sebentar doang gitu. Sebentar gimana maksudnya? Oh, takut nyentuh kali. Iya, nyentuh tapi langsung begini Pak Ustazah gitu. Kenapa begini misalnya? Begini. Oh, cuma teknik aja. Tergantung niat juga. Teknik aja cuma. Oh, mau cium tangan mungkin merasakan gak usah saya mau bermantas kayak gitu. Karena kalau kali itu belum langsung yang tarik kita saja. Iya, sebenarnya gini kalau kata abi saya kalau mau saliman nih sesama jenis ya bahwa ini harus napak nih. Ini jadi ini ada aliran. Cuma ini kan sebenarnya tradisi. Jadi ibu mau sebenarnya yang penting takziman wa takriman itu. Kalau dikira begini nggak sopan, berarti nggak boleh. Kalau sopan ya udah nggak apa-apa gitu bu. Oh kayak nggak mau salaman, mungkin takutnya tuh kali bu. Dari jauh aja mungkin nggak usah. Ini takutnya tuh kali, takut kesetrum. Nanti syahwatnya ini. Ya jadi secara fikih mazhab Syafi'i dan Maliki haram secara mutlak baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Tapi bu, ini lagi-lagi ini fikih itu beragam pendapat khilaf ya. Ini harus dipahami. Sedangkan menurut pengarang kitab Al-Hidayah dari mazhab Hanafi diperbolehkan, boleh nyentuh, boleh salaman. Kalau menurut mazhab Hanafi kita kan juga mungkin bukan kalau muamalah ya bu ya, bukan hanya Syafi'i doang, tapi ada juga yang mengikuti mazhab Hanafi. Diperbolehkan jika sudah tua, sudah aman dari fitnah, misalnya gurunya udah tua, gitu ya. Kita saliman, nih, menghormati gitu bu. Misalnya kayak adik saya udah tua, 68 ya, pokoknya udah tua lah, mau 70. Itu anak santri yang MTS kadang-kadang masih saliman perempuan, salimannya begini, nggak apa-apa kalau menurut mazhab Hanafi karena memang sudah tua, aman dari fitnah, ya. Atau ibu nih punya murid laki-laki, anak sekolah MTS kan itu udah balik kan, atau SMA, ibu udah tua, dia kan masih muda, dia salaman sama ibu, boleh kalau menurut mazhab Hanafi. Ibu guru misalnya punya anak murid yang baru balik, yang sudah balik, nah salaman boleh. Kalau yang itu udah tua berarti kan gurunya. Salaman nggak apa-apa, nggak apa-apa menurut mazhab Hanafi, nggak apa-apa kalau memang sudah tua tadi tidak memungkinkan untuk fitnah, apalagi guru dari kecil. Nggak apa-apa. Begitu juga menurut salah satu pendapat mazhab Hambali dengan syarat sudah tua dan aman dari fitnah.
Kalau sekira gurunya bersyahwat, kalau udah tua, janganlah dilihat-lihat. Ya, lihat-lihat juga ini mah. Enggak, udah biasa. Hah? Kenapa Bu? Sama ipar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Ibu. Misalnya suami saya sama mertua, kalau dia bilang sama abi saya, sama umi saya, saliman, enggak apa-apa. Oh, ada ipar. Oh, enggak dong. Ipar mah kan nanti kalau udah meninggal bisa nikah, Ibu. Kalau ipar udah tua? Iya, kalau udah tua boleh. Kalau maksudnya masih seumuran sama kita gitu, itu kan nanti kalau kakak ibu udah meninggal atau ada ibu udah meninggal, ibu bisa nikah. Jadi tetap harus menutup aurat, tetap harus menjaga menjaga bersentuhan. Kalau siapa? Boleh Bu, mantu sama mertua boleh. Saya punya orang tua jelas boleh orang tua. Saya punya mertua orang tua daripada suami saya saling begini cium tangan sama Bapak Haji boleh, karena itu adalah orang tua kita secara nikah tadi. Tapi kalau ipar Bu nggak boleh, karena nanti ketika mertua misalnya sama mantu mah nggak boleh meninggal walaupun anaknya sudah meninggal. Tapi kalau ipar walaupun kakaknya sudah meninggal boleh menikah. Makanya ibu mah boleh sama mantu sama mertua boleh, tapi kalau sama ipar nggak boleh gitu. Jadi kalau sama mertua itu sama kayak kita sama orang tua, udah terputus, kita nggak boleh nikah. Ibaratnya karena pernikahan anak dengan anak kita gitu. Kalau sama keponakan Boleh keponakan. Oh, karena keponakan suami yang sudah dewasa, harusnya kan keponakan saudara ya Ibu ya. Kalau saudara mah boleh-boleh aja. Kalau keponakan suami yang sudah dewasa, ibunya udah tua kan? Kalau ibunya udah tua, dia merasa apa namanya orang tua boleh. Kalau ipar kan tadi masih seumuran. Kalau keponakan nggak mungkin juga dong nikahin gitu. Itu kan artinya menganggap keponakan itu tantenya itu adalah orang tuanya, boleh. Jadi lagi-lagi tadi kalau dia udah tua dan aman itu dibolehkan. Kira-kira paham ya Bu ya? Ibu bisa nerka-nerka ya. Kan misalnya yang saudara yang nggak boleh nikah, ada yang nggak boleh nikah sementara tuh kayak Ipar. Tapi kalau udah ini udah meninggal boleh nikah, itu namanya nggak boleh nikah sementara. Tapi kalau yang nggak boleh nikah selama-lamanya berarti nganggapnya ya orang tua gitu, boleh orang tua, mertua, kakek, nenek, paman, keponakan, apalagi tuh uyut, terus cucu, cicit. Tapi lagi-lagi tadi walaupun nggak ada saudara atau nggak ada hubungan pernikahan, kalau misalnya tidak ada fitnah, aman dan sudah tua, boleh Bu. Pokoknya ibu ini aja, oh dia anak kecil saya udah tua, boleh gitu. Oh dia udah tua nih, saya nganggapnya itu mah orang tua saya, nggak bakal ada fitnah, boleh gitu. sama besan misalnya gitu, biasanya juga nggak apa-apa ya lelaki nih biasanya, tapi dia juga umuran sama Besan, ya. ya kalau mau besan kan nggak mungkin menikah juga ya, ya boleh. Pokoknya intinya selagi tidak mengundang fitnah Bu. Kalau ipar biasanya mengundang fitnah. Ya, kalau ipar orang lain selagi tidak mengundang fitnah boleh. Nah, jadi di sini ada dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatu Lisyaikh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Apa katanya? As-su'al al-thamin asyarah, ba'dul muslimat yajidna harajan fi adami musafahatihinna li ajanibi ladina yartaduna al-amakina allati ya'mal.
ya'malna aw yudarrisna fiha fayusafihna al-ajanib. Maksudnya apa nih? Saya langsung ini daf'al haraji fama hukmu hadhil musafahah. Jadi ada sebagian muslimah dia menjumpai permasalahan problem terkait persoalan tidak diperbolehkan bersalaman dengan laki-laki ajnabi. Ajnabi itu siapa? Bukan mahram gitu ya, bukan mahram. Yang berlalu lalang di tempat-tempat bekerja atau belajar, ya dengan gurunya gitu, dengan rekan kerja, kadang-kadang gak enak kan ya Bu ya. Atau tadi Ibu ajnabi sama ipar gitu, saking deketnya ya Bu ya, suka ngobrol dan sebagainya, itu masuk juga. Mereka menyalami laki-laki ajnabi karena mengantisipasi problem, takut dikata sombong gitu, atau misalnya gak enakan lah dia mah udah saya anggap adik saya sendiri, gak enakan lah dia udah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Nah ini adalah yang khilaf. Apa hukum bersalaman ini? Nah ini jawabannya apa? Demikian halnya dikaitkan dengan persoalan mayoritas orang muslim yang didatangi oleh para wanita ajnabiyah yang menyalami, sementara menolak bersalaman dengan mereka akan menimbulkan sebuah problem. Jadi kalau nggak salaman justru akan jadi problem nih. Ya jadi nggak enak nih, tambah nggak enak pada batas yang mereka tuturkan. Jawabannya apa? Salaman laki-laki pada perempuan ajnabiyah yang sudah balik dilarang secara syariat, begitu pula sebaliknya. Tapi ada keterangan lagi nih, amma idza kanat ajuzan fala ba'sa bi musafahatiha. Sedangkan jika si wanita itu sudah berusia senja, itu kan sudah menafas nih. Sudah menafas loh. Nah, udah senja lah, udah menopause. Maka nggak kenapa-napa salaman dengannya, menyentuh ipar itu dengan menyentuh tangannya, sebab tidak ada kekhawatiran fitnah ya dengan masalah ini. Jadi ulama dari mazhab Hanafiyah memaparkan boleh dengan catatan dirinya merasa aman dari fitnah. Jadi jawabannya lagi-lagi beragam Bu. Kalau menurut ini selama itu aman nggak apa-apa walaupun sama ipar, karena ibu sudah senja, sudah bukan lagi anak muda gitu. Karena kalau iparnya kayak saya masih muda, terus ketemu ipar lagi masih muda, nanti jadinya malah. Tapi kalau ibu udah senja nggak apa-apa. Oh iya, jangan ke orang tua nanti apa Bu? Saya juga udah tua sih. Udah punya anak saya Bu. Iya. Nah jadi kalau Syafi'iyah sama Malikiyah lebih ketat tuh, mau yang muda, mau yang tua ya nggak boleh gitu, harus dijaga. Tapi kalau muamalah kan kita campur, bukan hanya mazhab Syafi'iyah. Biasanya kita kalau ibadah kita pakai Syafi'iyah dulu di Indonesia kalau ibadah. Tapi kalau muamalah kayak gini Bu, ibu makan di restoran, itu kadang-kadang kan makan dulu baru bayar. Kadang-kadang nggak tahu lagi harganya berapa, nanti tinggal berapa Bang? Segini gitu. Itu kan menurut Imam Syafi'i nggak boleh, bukan mazhab Syafi'i gitu. Kalau Imam Syafi'i mah harus tahu dulu harganya, harus tanya dulu, akadnya jelas gitu. Itu tapi kalau mazhab Hanafi malah boleh, kayak tadi tuh makan dulu di warteg gitu, udah habis baru berapa Bang? Nah itu artinya apa? Oh ternyata di Indonesia itu muamalah tidak hanya menggunakan mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i itu sulit bagi orang Nusantara, karena adat turun-temurun kita kan Hindu-Buddha kebanyakan, jadi sulit, ketat banget oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau ibadah para wali Allah tuh, wali songo dulu ngajarinnya mazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau ibadah mah biar waro gitu, kalau ibadah mah biar hati-hati, beda dengan muamalah. Jadi muamalah ini kan muamalah salaman, silakan ibu. Oh ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Intinya aman dan tidak ada fitnah, silakan. Ada yang mau bertanya ibu sebelum saya lanjutkan ke
kodok puasa Ramadan nih? Masih ada yang punya utang nggak kemarin? Full, Masya Allah. Ada yang punya utang barangkali? Nah, sekarang masih Syawal kan Bu? Tanggal 27 ya, 27 Syawal. Ibu hari ini Kamis puasa? Ada yang puasa. Puasanya kodok apa puasa Syawal atau puasa hari Kamis? Puasa sunnah Kamis. Ada yang puasanya niatnya digabung. Saya puasa kodok sekaligus puasa Syawal sekaligus puasa Kamis. Ada? Ada. Boleh enggak sih? Jawabannya memang beragam. Ada yang membolehkan menggabungkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niatnya. Jadi dapat kita semuanya. Ada juga yang tidak membolehkan, artinya bukan tidak membolehkan dalam arti puasa dicampur-campur gitu ya. Dalam artian ya niat itu satu. Kalau niatnya puasa qadha misalnya Bu, ya qadha aja, maka nanti pahalanya tetap keutamaan puasa sunnah Kamisnya dapat karena kita puasa qadhanya di hari Kamis. Dan puasa Syawalnya juga dapat karena masih di bulan Syawal. Jadi walaupun satu niat tetap dapat keutamaannya. Kalau yang tadi kan boleh digabung tuh, ibu niatin semuanya, ya kan? Enak, ya enak gak enak, dua-duanya enak sebenarnya, dua-duanya enak. Nah, jadi boleh. Atau ibu niat nawaitu shoma godin. Ini godin ya Bu ya, bukan adin, kurang titik. Nawaitu shoma godin, kurang titik. Godin fi syahri Syawal sunnatan lillahi ta'ala. Tuh, jadi ibu niat puasa besok pada bulan Syawal sunnah karena Allah Ta'ala. Dan ya Allah aku niat juga nawaitu shoma godin an qadha fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Aku berniat untuk mengqadha puasa bulan Ramadan esok hari karena Allah. Atau digabung nawaitu shoma godin an qadha fardhi syahri Ramadan wa shauma syahri Syawal misalnya, atau yaumul khamis, hari Kamis, puasa hari Kamis gitu, ibu gabung boleh. Jadi monggo. Niat ini kan cuma lafal. Adapun niat itu adalah bahasa yang ibu mengerti. Cukup misalnya ya Allah niat aku besok puasa qadha sekaligus aku juga niat untuk puasa Syawal. Nah dapat tuh juga. Boleh. Atau ibu niatin, yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh ibu masih punya qadha tapi ibu niatnya puasa sunnah. Karena yang wajib dulu. Kecuali ibu masih ada harapan untuk sehat nih, kayaknya bisa nih aku puasa qadhanya nanti dulu deh, ngejar Syawal dulu. Tapi kita nggak ada yang tahu umur Bu. Jangan kita ngejar yang sunnah dulu, kita kejar yang qadha dulu. Kecuali qadha kita sudah habis. Yang lebih baik tadi ulama yang membolehkan antara digabung tuh puasa qadha dengan puasa sunnah, jadi ibu dapat dua-duanya. Tapi walaupun ibu satu niat pun puasa qadha, ibu tetap kok dapat keutamaan pahala puasa Syawal. Ibu juga tetap dapat pahala puasa Kamis. Allah nggak perhitungan masalah puasa. Kita aja yang bikin ribet niat. Ya enggak? Jangan kebanyakan niat mau ini taunya besok gak jadi puasa. Jadi kalau udah niat ya udah bismillah ya Allah aku mau puasa. Ya Bu ya. Nah itu untuk masalah niat. Saya juga mau nambahin dikit lagi Bu. Jadi untuk halal bihalal kan ibu udah maaf-maafan Bu ya. Nanti jangan lagi ada dendam di hati. Tentang apa nih? Ya pokoknya Bu, apalagi yang kalau nggak sengaja atau baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, udahlah dihalalkan aja pada saat itu juga. Kenapa? Karena kata Rasul, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin
Jadi la yahillu, tidak halal, nggak boleh. Li muslimin, bagi seorang muslim, ayah juro, bahwa dia diemin akhahu, saudaranya, fauqa thalathi layalin, sampai 3 malam. Bu, mentang-mentang ini 3 hari didiemin, ya jangan. Nah tadi mak mau muslim berdua ya, udah bagian ya. Jangan, nah itu kita saling gitu. Jadi nggak boleh kita itu diemin orang sampai 3 hari, maksudnya musuhan. Itu kalau orang Betawi itu gede banget, dia menegur lah gitu. Gak boleh itu, kalau orang Betawi kan ngomongnya begitu ya. Kalau orang Cimone apa? Tangerang tuh apa? Sunda apa? Oh campur. Kalau orang Sunda gimana ngomongnya? Aslinya Sunda. Tapi campur. Aku bener banget sama dia, nggak mau negur, nggak boleh, apalagi sampai 3 hari. Fayu aridu hadza, lalu berpaling, nggak boleh. Ini, aduh ada tetangga kayaknya belin banget mukanya, maling gitu ya. Orang masih senyum. Ini mah ada tetangganya, orang udah ngeliat. Pakai apa tuh? Pakai meles, nggak boleh. Melengos. Kan apa basum apa sodako, sodako. Jadi senyum itu sedekah loh. Jangan kita ketemu sama orang yang kenal lalu fayu ridu hadza. Melengos aja, berpaling aja nggak boleh. Paling nggak salam, assalamualaikum. Ya. Kalau apa Bu? Disakitin terus. Oh nyelkit terus. Nah, ibu hak sesama muslim tidak boleh menyakiti ya Bu. Adapun kita nggak bisa mengendalikan orang lain yang menyakiti kita. Kalau ada orang seperti itu ya kita tetap berbuat baik. Adapun kita mau menjauh dari dia bukan karena memang kita benci dia, tapi karena kita harus menjaga diri kita, boleh. Jadi menjaga, melindungi diri kita dari teman yang toksik gitu, dari teman yang daripada nyakitin hati mulu, ya udah dijauhin aja. Boleh, tapinya ibu nggak boleh benci sama orangnya gitu. Tetap kalau ketemu mas senyum, tetap kalau ketemu mas assalamualaikum gitu ya. Walaupun nanti kalau dia nyakitin ya udah, itu ujian buat kita. Kalau kita udah senyum dia buang muka gimana? Iya nggak apa-apa, kita dapat pahala. Iya kita kan dapat pahala. Yang buang mukanya ya yang dapatnya. Makanya jangan sampai muflis tadi. Kita udah banyak puasa, udah banyak ini, tiba-tiba orang tersakitin, muflis tuh diambil pahala kita. Jangan ikut-ikutan muflis, nanti bangkrut. Mungkin lagi head kali. Iya. Selama puasa saya sholat itu saya jujur ya. Kalau ketemu dia tuh ketemu saya belum, karena salam aku nggak mau ya kan. Nah makanya tadi kata Allah wasari'u ila maghfirah, ibu yang nyamperin. Udah samperin. Besoknya kan gitu lagi aja, ya udah bisa lewatin aja dong ke yang baik karena dia ngomongnya. Iya. Saya salah juga gitu saja. Kalau ibu ini dia nggak mau nerima, biarin aja. Yang penting kita wasari'u, kita udah nyamperin, udah segera. Adapun dia yang nggak mau, ya dia yang muflis nanti pahala ibu banyak di akhirat. Di hari kiamat gak usah dipikirin. Bu, kita menuju Allah itu kalau banyak beban orang lain di pundak kita, nggak bisa kita ketemu Allah. Lucu aja gitu, saya selalu suka ketawa aja. Ya namanya manusia kan, dia
ada yang memang dia ayatuhan nafsu mutmainnah, ada yang nafsunya mutmainnah. Mungkin ibu mah udah mutmainnah, ya udah, gak usah dibalas lagi keselnya, biarin aja. Ada yang nafsunya masih lawama, bimbang tuh, kadang-kadang benar, kadang-kadang nggak benar, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Ada mungkin yang nafsunya amarah, bawaannya ya Allah marah dulu, bawaannya ya Allah empet terus, nggak ada. Jangan aneh bu, kita tuh dikelilingi iblis, banyak setan yang ngajakin kita. Setan tuh nggak mau loh manusia itu masuk surga, ya bu ya. Setan tuh nggak mau kita masuk surga. Kenapa? Karena yang menyebabkan iblis keluar daripada surga itu gara-gara nggak mau sujud sama Nabi Adam tuh. Dia makanya benci sama keturunannya Adam, nggak mau dia turunan Adam tuh masuk surga. Padahal surga itu luas ya. Jadi wa yu'ridu hadza, kita nggak boleh berpaling. Wa khairuhuma, dan yang paling baik di antara keduanya apa? Alladzi, yaitu orang yang yabda'u bisalam, yang memulai duluan dengan salam. Tadi ibu udah bagus tuh, mulai duluan, assalamualaikum. Dicuekin, biarin aja, dia malu dong. Ibu mah sebagai orang yang wa khairuhuma, kata Rasulullah, ibu yang terbaik. Ibu yang terbaik. Rasulullah muji ibu yang terbaik, berarti derajat ibu di atas dia. Kalau dia yang malingin, berarti derajat kita di atas dia. Kita lebih baik menurut Rasulullah. Jangan kita menurut orang, menurut manusia. Ukuran manusia itu nggak ada kadarnya bu, susah. Salah mulu, udah niat baik juga. Kalau menurut orang mah kita pusing mulu. Kita udah tua bu, jangan dibawa pusingin sama orang. Udah, kita lepas, kita ikhlaskan. Ya Allah, ada orang yang seperti itu sama saya ikhlas. Ya Allah, saya ridho dengan qada, dengan qadar darimu ya Allah. Saya ingin menujumu aja ya Allah, ridhoi saya. Mungkin sababia ini Engkau ridho kepada saya. Enak tuh kita jalan menuju Allah. Susah kita kalau masih mikirin orang, nih berat. Bagaimana mau mikirin Allah kalau di otak kita, di hati kita masih ada orang lain. Jadi bismillah. Perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah, bukan menuju orang lain like sama kita, bukan menuju orang lain semua suka sama kita. Kita jalan aja yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Udah, kita bismillah. Pokoknya kalau udah nemuin cinta Allah bu, masya Allah, nikmat banget. Walaupun banyak yang musuhin juga, nikmat bu. Hidup bersama Allah itu gak ada kurangnya, nikmat, tenang. Nah, kalau orang baik insya Allah kok, kalau kita baik kok dia gak musuhin kita. Kalau kita baik dia musuhin kita, berarti dia gak baik gitu. Udah bismillah. Jadi ya Allah, bismillah, ini udah mau jam 3, kita sampai akhiri.